Alasan utama kenapa Apple ngebuat aksesoris powerbank khusus buat iPhone Air ya. Baterai iPhone Air itu nggak bisa bertahan 1 hari. Yo, what's up guys, and welcome back to Passion Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, iPhone Air, iPhone tertipis yang pernah ada sampai saat ini. Dan menurut gue HP ini nggak cuma tipis, tapi juga cantik. Walau emang harus ada kompromi juga yang gue rasain selama gue pakai ini. Dan setelah kurang lebih seminggu, gue udah siap nih untuk share impresi review gue soal si iPhone Air ini. Jadi langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Nah, buat kalian lagi nyari aksesoris buat iPhone dan produk Apple lain yang baru rilis ya, gue rekomen banget nih langsung kecekin ke brand ESR, terutama buat si iPhone Air ini. Udah ready beberapa pilihan case, mulai dari ESR Classic Hybrid dan juga ada Cyber Tough Magnetic Case. Nah, semuanya udah MagSafe compatible dan juga udah ada built-in kamera kontrolnya, jadi mantep nih ya, perlindungannya menyeluruh. Nah, favorit gue yang dipakai di versi iPhone Air ini adalah versi Classic Hybrid, yang mana udah ada stand di bagian kameranya, bisa dipakai untuk vertikal dan juga horizontal. Nah, pilihan warnanya juga banyak, jadi kalian bisa langsung aja dicek di official store-nya ESR. Nanti gua taruh link semuanya ada di kolom deskripsi di bawah. Nah, ESR juga punya tempered glass yang super simple nih dipakainya. Cuma 2 langkah aja, ditaruh di tray dan kita tarik plastik tapnya dan beres. Nggak ada debu dan bubble-nya cuy. Ini tempered glass paling mudah yang pernah gua install di HP. So, cerita awalnya gue itu pengen bikin konten seharian bareng iPhone Air ini setelah kemarin kita jemput HP-nya di Malaysia. Tapi setelah gue shoot seharian ya, gue ngerasa kayak hasilnya kurang maksimal. Karena memang di hari pertama itu masih banyak data-data yang kayak mesti di-download, settingan-settingan masih belum proper. Walau akhirnya ya sesuai dugaan gue sih, baterai iPhone Air itu nggak bisa bertahan 1 hari sampai versi sehariannya gue gitu ya. Jadi jam 8 malam, 8 lewat pas gue pulang dari Genting itu udah habis. Dan kita dapat screen on time-nya sekitar 4 jam 20 menit. Dan 4 jam 20 menit bisa dibilang rendah tuh buat standar gua. Nah, gua sendiri biasanya per hari screen on time itu rata-rata kalau hari kerja 6-7 jam. Itu di iPhone 16 Pro Max gua sebelumnya. Dan gua rasa itulah alasan utama kenapa Apple ngebuat aksesoris powerbank khusus buat iPhone Air ya, bukan buat iPhone 17 yang lainnya. Jadi bisa bilang secara impresi awal not a good start, tapi gua masih pengen coba ngerasain lagi si iPhone Air ini, makanya gua pakai lagi. Jadi ya video kemarin cuma permulaan aja. Nah, hari berikutnya banyak gue spend untuk mengamati lebih detail si iPhone Air ini. Yang mana secara desain gue ngerasa ya ini something special sih ya. Kayak cakep si iPhone Air ini, bukan soal slimnya aja. Tapi emang kelihatan Apple itu kayak mikirin detail dari sisi demi sisinya. Contohnya, frame yang dipakai ini adalah bahan titanium yang mana ini finishnya glossy ya. Jadi lumayan gampang nempel fingerprint. Tapi kalau kita inget, iPhone yang pakai frame titanium itu finish frame-nya biasanya tuh semi matte, kayak matte tapi nggak glossy juga. Nah, di iPhone Air ini bisa dibilang yang pertama titanium dibikin glossy. Nah, kenapa? Karena gue lihat sih ya, karena ketika orang pegang HP ini atau ngangkat HP ini, orang langsung akan ngeliat ke samping gitu kan untuk ngeliat ketipisannya. Nah, elemen glossy dari frame-nya ini ngasih impresi yang beda gitu ya, kayak cakep, cantik, mewah, dan stand out gitu, bahkan dibandingin sama seri-seri iPhone lainnya. Terus orang bilang, pas Samsung rilis S25 Edge, nggak ada yang sampai kayak gitu ya, bilang HP-nya cantik segala macam. Ya memang kalau kita coba bandingin nih ya secara desain ya, andai kata aja mungkin frame sampingnya S25 Edge dibikin glossy atau HP-nya dibikin desainnya lebih ditonjolin gitu, mungkin akan beda impresinya. Nah, Apple sendiri memang nggak mention soal finish frame titanium yang pakai glossy ini, tapi gue yakin mereka itu di belakang pengen convince kita gitu kan, kalau yang pegang HP ini tuh kayak berasa elemen desainnya gitu, elemen cantik, elemen elegannya tuh dapet. Nah, secara build quality sendiri kemarin udah diuji ya, udah teruji sama YouTuber luar negeri kayak Jerry Rick Everything, semua udah ngetes di mana. Di sini gue juga pengen nge-share beberapa hal penting. Yang pertama dari segi layar, yang mana sekarang udah pakai Ceramic Shield 2. Memang ada peningkatan, terbukti dengan scratch-nya yang lebih resisten ya. Yang baru terjadi itu di level 8 yang lebih dalamnya. Biasanya kan scratches at level 6 and deeper grooves at level 7. Itu kan terminologi yang kita sering dengar ya. Nah, di tes bakar juga sama 30 detik nggak muncul bekas, yang mana biasa panel OLED lumayan resisten, ada bekasnya walaupun bekasnya bisa hilang ya. Dan yang paling berat pastinya itu si band test atau tes bengkok, yang mana gue juga udah coba, yang mana ini emang keras banget ya, sempet bunyi tadi. Cuma memang ya untuk ngebengkokin iPhone Air ini butuh alat berat gitu akhirnya. Sekitar 90-an kilogram baru bisa bengkok dia. Jadi secara structural integrity bisa dibilang iPhone Air ini tuh udah sangat teruji.
Nah, untuk bisa mencapai desain tipis ini, memang Apple harus ngurangin banyak hal. Salah satunya kameranya. Sekarang jadi cuma satu main fusion kamera belakang aja, 48 megapiksel. Yang buat gua, ya yang terbiasa ada 3 kamera di versi Pro Max ya, ini emang ngerasa langsung ada yang kita harus kompromi. Memang intinya ya kameranya cuma jadi satu aja, dimana di satu sisi sebenarnya gue sempat mikir juga kayak, gue nggak usah ribet nih milih kamera apa, pokoknya buka kamera foto. Decision makingnya jadi simple gitu, nggak mikir lagi istilahnya gitu. Pokoknya ada depan mata ya kita jepret pakai satu kameranya aja, dan hasil jepretannya pun juga seperti kalian bisa lihat itu bagus-bagus gitu kan. Cuma ya tadi, balik lagi, kalian nggak punya opsi untuk kamera ultrawide dan kamera telefoto. Yang mana mungkin kalau kalian bisa, ya cek aja ke galeri HP kalian. Kalian berapa kali sih pakai kamera itu, kamera ultrawide, kamera tele. Dan juga ya karena cuma satu kamera tadi, ada beberapa fitur yang nggak ada, dan gue udah pernah bahas ya di video sebelumnya. Kayak mode makro foto video itu nggak ada, mode cinematic video juga nggak ada. Dan yang banyak dipakai mungkin di Gen Z sekarang adalah selfie Gen Z kan, yang pakai lensa ultrawide gitu. Tapi memang ngomongin selfie sendiri, Apple juga mengupgrade semua kamera selfie di lini iPhone terbaru ini, yang mana dia pakai square sensor atau bahasa termnya center stage ya, yang mana ngasih kemudahan foto dan video, jadi bisa otomatis bisa nge-wide, dan kita nggak usah ganti-ganti posisi HP-nya. Dan setelah gua bandingin kualitasnya, memang secara hasil ini lebih bagus dibandingin sebelumnya. Cek. Oke, ini dia untuk kualitas video dari iPhone Air di mode dual capture ya, resolusi 4K bisa sampai 60 fps. Dan kalau kalian bisa lihat, ini gue bisa geser-geser posisi framing muka gue di kamera selfie-nya, dan ada kayak motion blur gitu ya. Cuma memang sayangnya ini kita nggak bisa balik, kita nggak bisa posisiin muka kita yang gede di frame gede, jadi muka kita akan selalu di frame kecil. Terus kita nggak bisa juga save filenya secara terpisah, dia akan langsung jadi satu kayak gini aja. Terus ini tiba-tiba panas sekali, dan ini satu yang mungkin bisa dibilang berbeda kalau kita compare sama HP lain, terutama Samsung yang punya fitur sejenis yaitu dual recording. Kalau di Samsung itu udah lama, di iPhone kita bisa ngezoom ya. Jadi kalau kalian yang pakai iPhone Pro, yang Pro series, mungkin dia lebih bisa banyak lagi gitu, bisa ultrawide mungkin segala macamnya. Dan kalau di sini di iPhone Air cuma bisa zoom sampai 2x dan maksimal di 6x. Stabilannya sendiri menurut gua oke banget ya. Kita coba lari nih ya. Di layar terlihatnya kayak goyang, tapi aslinya dia stabil banget. Oke, lanjut dari segi performance, satu catatan gue aja yaitu soal heat, soal panasnya, yang mana dia ngumpul memang di bagian atas, karena memang Apple ngedesain hampir keseluruhan parts internal kayak chipset, storage, modem itu ngumpulnya di bagian atas ini, atau namanya kamera plateau gitu. Jadi pasti pegang di posisi normal, yang mana kita biasa pegang HP kan posisi bawah gini, dia nggak terlalu berasa panasnya gitu. Cuma pas kita teleponan aja nih, yang gua cukup berasa ya, ada panasnya. Kalau kita telepon dengan durasi yang lumayan lama, mungkin kayak gini aja gua ada cukup berasa nih, agak-agak hangat gitu. Cuma ya gua sendiri nggak sering-sering ya, ada yang teleponan lama, so ya gitu deh. Dan ngomongin teleponan sendiri, ya speaker yang ada di earpiece-nya ini memang ya satu-satunya speaker yang ada di iPhone Air ini. Cuma satu aja, alias mono speaker, nggak ada speaker di bagian bawahnya. Which, balik lagi ya ke zaman kapan? 7 tahun lalu, iPhone 8. Nah, gimana kualitasnya? Jadi awalnya gue coba pakai HP ini sendiri ya, dan to be honest buat kuping gue yang tergolong cerewet ya, ini tuh masih oke-oke aja, terutama buat nonton konten vertikal, kayak TikTok, kayak IG Reels, kayak YouTube Shorts, karena kan kontennya posisinya kayak gini ya, jadi speakernya keluar langsung, ya kita nggak butuh stereo lah untuk konten-konten vertikal tadi, gitu kan. Dan sekarang ya 80% lebih mungkin kita banyak konsumsinya konten vertikal gitu. Tapi besarnya adalah kalau kita coba compare, nih terutama gua compare sama iPhone 16 Pro Max sama iPhone 17 yang stereo gitu. Kerasa banget kalau memang speaker iPhone Air ini memang kayak kering gitu ya suaranya ya, dan kayak berusaha keras gitu, terutama di volume tinggi, di mana getarannya tuh lumayan berasa di tangan gua. Cuma balik lagi nih, karena HP ini ringan, gue tuh sering kali kalau ada iPhone Air, kayak di meja gitu ya, bareng HP lain, gue entah kenapa kayak rasanya pengen ngangkatnya iPhone Air gitu. Kayak ada aspek alam bawah sadar gitu. Mungkin honeymoon phase ya, tapi itu impresi yang gue rasain, so gue share aja di sini. Dan
Ya tadi menurut gua, kuping gua sih bilang nggak terlalu masalah gitu. Sampai memang kalau kita compare side by side, baru berasa itu, oh iya nih, yang stereo emang lebih bagus. Nah, aspek multimedia lain yaitu di bagian layarnya, justru iPhone Air ini menurut gua yang nggak kompromi. Ukurannya 6,5 inci yang menurut gua pas ya, sweet spot di tengah-tengah di antara iPhone 17 reguler sama yang Pro Max. Dan ini juga udah ProMotion, jadi kayak smooth banget. Dipakai di ruangan terang juga aman-aman aja karena brightness-nya udah tinggi. Nah, paling satu aspek usability yang akan bikin repot adalah soal SIM. Karena memang iPhone Air ini satu-satunya bisa kalian pakai dengan eSIM aja. Ya, karena tadi Apple ya pengen maksimalin space-nya buat baterai, jadinya ya gitu tadi. Dan gue sendiri akhirnya nyobain kemarin waktu di Malaysia, gue beli eSIM-nya Telkomsel, nggak disponsor, beli sendiri ya. Karena untuk roaming memang rata-rata gue beli eSIM Telkomsel pas gue dinas ke luar negeri itu harganya lebih murah. Dan ya sekarang sih cukup mudah gitu kan, terjangkau. Gue kemarin akhirnya di Indonesia juga beli eSIM Telkomsel sekitar 30 ribuan, dapat paket 3 giga. Ya cuma buat sekedar aktifin aja sih. Mungkin memang yang agak repot kalau kalian mau pindahin dari SIM fisik ke eSIM. Jadi mungkin kalian boleh coba kalau kalian pengen beli HP ini ya boleh ditanya dulu ke provider ya kira-kira proses pindah ke eSIM-nya tuh kayak gimana, dan boleh banget di komen di bawah biar teman-teman yang lain juga pada tahu. Nah, untuk harganya sendiri, kemarin gue beli ini yang di Malaysia ya versi 256GB base model itu di Rp4.999 atau sekitar 20 juta rupiah. Sama pajak total ya di 2,5 juta itu 22,5 juta. Dan ya gue nggak tahu harga resminya berapa. Nanti kalau by the time video ini tayang mungkin gue juga akan taruh aja di deskripsi ya. Dan kira-kira harga itu worth it atau enggak menurut gue sih, ini kita bayar premium sih ya. Kita harus bayar premium untuk dapetin sebuah elemen yang berbeda gitu memang. Kayak tadi ya, desainnya yang wah gitu kan, tipis, minimalis, dan ya cocoknya mungkin buat kalian yang don't mind sama kompromi yang tadi gua share. Baterainya yang ngepas, yang mana kalian harus beli baterai lagi, yang mana akan nambah cost-nya lagi. Kamera cuma satu ya, dan speakernya tadi yang ya buat gua sih sebenarnya oke, cuma mungkin buat kalian yang terbiasa speaker stereo akan berasa. Ya ibaratnya tadi ya beauty is pain. Kalau kalian mau cantik ya, cewek-cewek terutama kalau harus pakai heels kan itu mesti pegel kakinya. Dan ya itu tadi yang gue alamin di iPhone Air. So itu aja buat video kali ini, review iPhone Air ABS Indotech. Nah kalau kalian sendiri gimana soal iPhone Air, terutama mungkin yang udah pegang ya. Jadi pas rilis di Indonesia, boleh banget di komen di bawah experience-nya. Jangan komen based on specs aja, karena memang ini ya mesti kalian pegang, mesti kalian rasain baru dapet gitu. Kayak kenapa sih Apple bikin iPhone Air. Oke, itu aja. Thank you semua yang udah nonton. Like kalau kalian suka videonya, subscribe ke Best Indotech YouTube channel. Dan itu aja, nama gue Malvin. I'll see you guys on the next video. Ciao. Hup. Aman guys. Tenang aja.